hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan, tubuh harus sehat, segar, dan bugar. Dengan tubuh yang sehat, tentu akan membantu kita menjalankan ibadah puasa dengan sangat lancar. Ingat pesan Nabi, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik, lebih dicintai Allah ketimbang seorang mukmin yang lemah. Kekuatan tidak hanya bicara tentang fisik, tapi juga tentang daya tahan dalam menjalankan ibadah dengan penuh semangat. Ingat, puasa bukan alasan untuk kita bermalas-malasan. Justru ini kesempatan bagi tubuh kita untuk memperbaiki diri dan membangun energi yang lebih baik. Dengan tubuh yang sehat dan kuat, Anda bisa lebih khusyuk dalam salat, membaca Quran dengan penuh semangat, dan menjalankan ibadah Ramadan terasa jadi nikmat. Saya Ustaz Al-Habsyi, salam sehat, Go Healthy. Halo, apa kabar pemirsa? Salam sehat, Go Healthy. Terima kasih kepada Ustadz Al-Habsyi yang sudah memberikan motivasi juga buat pemirsa di rumah tentunya. Go Healthy telah hadir dalam lebih dari 2000 episode. Ini adalah sebuah bukti nyata komitmen Gogomo dan juga Go Healthy untuk terus memberikan edukasi dan juga inspirasi kesehatan bagi pemirsa. Hari ini kita sudah kedatangan praktisi kesehatan yang akan berbagi wawasan yang sangat berharga. Dan juga langsung juga kita sapa yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang sudah bergabung bersama kita di sini ada Bapak Miftah. Apa kabar Bapak Miftah? Baik Mas. Kita ngobrol-ngobrol nanti seputar kesehatan Pak Miftah ya. Tapi kita juga mau menyapa ada dua orang wanita cantik di studio. Ada Mbak Rita dan juga Mbak Preti. Apa kabar? Kabar sehat. Iya, dan pemirsa juga Pak Miftah, tadi kita bersama-sama sudah menyaksikan sebuah video ya, motivasi dari Ustadz Al-Habsyi. Kalau boleh tanya nih, kira-kira berhubungan nggak dengan Pak Miftah atau ada pendapat tersendiri dari Pak Miftah melihat video tersebut? Ya, pasti ada hubungan karena ketika kita sedang kurang sehat ya seperti sekarang, itu terus terang saya sedih ya. Bukan sedih karena ujian ini, tapi memang sedih karena kita nggak bisa beribadah secara optimal gitu ya. Yang tadinya saya harapkan masuk bulan Ramadan ini bisa tarawih di masjid, bisa menghabiskan waktu di masjid. Tapi ya terpaksa kita harus menjalankan ibadah puasa di rumah, tarawih sambil duduk, gitu kan. Karena pernah saya coba untuk sholat secara normal, itu setelah itu meriang, gitu. Karena kan harus dipaksa duduk ya, masih pada sakit kayak gitu. Pemirsa, hari ini kita akan membahas seputar kesehatan Pak Miftah dan juga mendengar langsung sebenarnya ada masalah apa dan ada keluhan apa yang dirasakan oleh Pak Miftah. Tapi sebelum itu, mari kita simak video profil beliau berikut ini. Miftah Hidayatullah. Ia mengaku tak menyangka aktivitasnya untuk bisa hidup lebih sehat dengan berolahraga ternyata bisa berdampak buruk jika dilakukan dengan tidak benar. Miftah bercerita, sudah dari SMA, ia aktif melakukan latihan angkat beban. Awalnya ia melakukan olahraga ini karena ingin tubuhnya bisa tampak lebih keren. Akhirnya ia banyak mengkonsumsi protein dengan harapan ototnya bisa lebih terbangun. Dan hasil olahraganya jadi lebih memuaskan. Namun sayangnya, protein yang masuk ke dalam tubuh tidak seimbang dengan banyaknya olahraga yang dilakukan.
Hingga tanpa sadar, Miftah mulai mengeluhkan masalah kesehatan. Lututnya menjadi sering terasa sakit dan ketika dicek, asam uratnya ternyata sudah melebihi batas normal. Hingga puncaknya, asam urat Miftah pernah mencapai angka 19. Ia pun sampai tidak bisa beraktivitas karena tubuhnya terasa sangat sakit dan linu. Terpaksa saya harus istirahat di tempat tidur, tidak bisa melakukan kegiatan normal, dan bisa berhari-hari, bahkan yang terakhir ini baru aja itu hampir 1 bulan. Ia pun berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah kesehatannya. Itu dia pemirsa, ternyata Pak Miftah ini sangat hobi berolahraga atau fitness ya, olahraga angkat beban. Tapi saya mau tanya sama Pak Miftah, ternyata punya riwayat asam urat ya? Iya. Yang tercatat tertinggi berapa Pak? Tertinggi di angka 19,8. 19,8. Boleh tahu Pak Miftah, kalau saat ini, hari ini, apa yang, ada keluhan apa yang dirasakan oleh Pak Miftah? Jadi ya dulu itu kalau misalnya dari mulai awal kena itu ya, itu kan 7,8 ya. Terus ke berikutnya itu setahun kemudian baru kena lagi gitu kan. Jarak setahun. Tapi setelah itu jadi 6 bulan sakitnya itu. Makin rapat 3 bulan. Nah, kemarin hampir tiap bulan ada. Gitu. Adanya tuh maksudnya seperti apa sih Pak? Sakit, nyeri gitu. Di bagian kaki, jempol, tumit? Jarang, lebih ke arah tumit sama di punggung kaki itu. Benar ataukah salah? Asam urat hanya berdampak nyeri sendi saja. Nah, kalau menurut Pak Miftah jawabannya benar atau salah? Dulu ya saya anggap itu benar ya, cuman keluhan di di sendi. Tapi saya gali informasi ternyata itu akan ke ginjal dan ke jantung gitu. Jadi itu yang saya khawatirin. Berarti jawabannya salah? Salah. Tepat jawabannya dari Pak Miftah bahwa pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang salah. Asam urat tinggi tidak hanya menyerang sendi. Pertama perlu kita pahami, asam urat itu bentuknya seperti kristal. Kalau dia numpuk di persendian, bisa seperti dilihat ya, dia mengakibatkan kerusakan sendi. Ada jarum-jarum di sana yang merusak persendian itu sendiri, mengakibatkan bengkak, nyeri, meradang, gangguan gerak, dan lain-lainnya. Tetapi asam urat tersebut juga ikut mengalir di dalam sirkulasi pembuluh darah. Bentuknya seperti jarum-jarum pemirsa. Sekarang ya pembuluh darah arteri yang membawa darah bersih ini terdiri dari 3 lapisan. Ada pembuluh darah dalam, ada dinding dalam, tengah, lalu ada luar. Nah yang dinding dalam itu sehalus kain sutra. Sekarang bisa bayangkan kalau jarum-jarum atau kristal asam urat tersebut lewat, dia merusak dinding dalam pembuluh darah, mengakibatkan sel darah yang membawa kolesterol, ini nanti kolesterolnya nyempil masuk ke dalam dinding pembuluh darah seperti gambaran berikut dan mengakibatkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Jadi dampak dari asam urat tinggi gak hanya pada sendi pemirsa, bisa mengakibatkan sumbatan pada pembuluh darah jantung, nantinya serangan jantung. Bisa mengakibatkan sumbatan pada pembuluh darah otak, akhirnya berujung stroke. Pasien dengan asam urat tinggi ini beresiko 3-4 kali lipat untuk terkena serangan jantung maupun serangan stroke. Belum lagi si asam urat nantinya bisa membentuk batu di ginjal. Batu asam urat tersebut bisa merusak komponen ginjal, struktur ginjal jadi rusak dan mengakibatkan penurunan fungsi ginjal. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah yang saat ini mengalami asam urat tinggi, jangan abai karena asam urat tidak hanya menyerang sendi saja. Terima kasih penjelasannya Mbak Preti. Jadi pemirsa, asam urat hanya berdampak pada nyeri sendi saja? Jawabannya adalah salah. Pak Miftah, lalu ada apa lagi Pak yang berhubungan dengan asam urat yang mungkin rutin atau kerap kali dirasakan oleh Pak Miftah? Ya kita jadi sulit bergerak ya. Jadi kalau misalnya dan sekarang yang saya rasakan bukan hanya di kaki saja, tapi di tempat-tempat yang mungkin gak kebayang sebelumnya ya, itu jadi di pinggang bagian bawah ya, terus ke pangkal paha juga gitu kan, di lutut juga. Dan itu kalau misalnya
mereka lagi kompak itu bisa semuanya barengan gitu. Nyerinya. Sakitnya bersamaan ya. Bersamaan barengan Yes. itu bisa dibayangkan kayak kita sakit gigi tapi di semua Iya, sendi gitu kan, iya. senut-senutnya itu Sakit ya. Itu kalau sudah Sakit. kumat begitu berarti benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain dong, Pak. Iya. paling ya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Saya paling bisa ke turun itu dengan paksa paling maaf ya ke BAB aja kalau ke kamar mandi. Di luar itu udah bed rest aja. Dan memang sebelum masuk ke ruangan ini Pak Miftah juga sudah diukur kadar asam uratnya. Iya. Dan angkanya belum membaik ya, masih pada angka yang sangat tinggi, yaitu Iya. mencapai 11 mg per desiliter. Nah, normalnya pemirsa untuk kadar asam urat itu adalah di bawah 7 Iya. mg per desiliter. Kita tadi juga ngecek tekanan darah dan ini juga dalam kondisi yang tinggi di mana tekanan darah Pak Miftah mencapai 147 per 82. Ya, normalnya adalah 120 per 80. Kemudian kadar gula darah juga kadar gula darah puasa juga tinggi 135. Harusnya di bawah 100 mg per desiliter. Iya. Jadi Pak Miftah ini harus kita berikan solusi apa yang harus dilakukan karena pada saat ini masih tinggi kadar asam uratnya, tekanan darahnya juga tinggi, kadar glukosa darahnya juga sedang bermasalah begitu ya. Nah, dalam mengatasi kondisi ini Pak Miftah tentunya kita harus melakukan perubahan gaya hidup sehat. Nah, Pak Miftah sudah lakukan itu terutama dalam pemilihan makanan, kan sudah dipilih yang purinnya lebih rendah begitu ya, dan kemudian juga meningkatkan konsumsi makanan-makanan lain yang membantu kesehatan metabolik. Tetapi Bapak juga membutuhkan bantuan teknologi. Teknologi ini adalah suatu alat yang bisa membantu kesehatan darah, pembuluh darah Bapak menjadi lebih baik. Nah, saya ingin sampaikan pemirsa ini juga untuk pemirsa yang memiliki kadar asam urat yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, atau kadar gula darah yang belum terkontrol. Jadi teknologi laser ini digunakan di pergelangan tangan kiri, yaitu di titik-titik akupuntur Pak. Jadi di pergelangan tangan kiri ini ada titik akupuntur yang ketika distimulasi oleh laser, itu ada titik PC 6 dan 7, kemudian juga ada titik HT 4, 5, 6, dan 7, maka pada saat itu akan terjadi peningkatan kesehatan atau kekuatan otot jantung dan selaput jantung. Nah, dengan terjadinya peningkatan kesehatan, maka jantung itu bisa memompa darah lebih baik. Nah, apa jadinya kalau darah itu dipompa dengan baik? Yang pasti adalah sirkulasi darah meningkat. Nah, asam urat tadi bisa dibantu untuk dikeluarkan lebih baik. Dan kemudian juga teknologi laser ini kemudian bisa menstimulasi penggunaan gula dan kolesterol untuk dibakar di mitokondria. Jadi kita memiliki bagian sel yang disebut sebagai mitokondria yang ketika kemudian gula tinggi, kolesterol tinggi, dan mitokondria ini diaktifkan oleh teknologi laser, dia bisa merubah gula dan kolesterol itu menjadi ATP. ATP ini adalah energi yang berkekuatan tinggi. Jadi bisa Pak Miftah bayangkan dan pemirsa bayangkan ya, kalau seandainya rutin menggunakan teknologi laser, maka kadar gula kolesterol itu akan diubah jadi energi, kita menjadi punya tenaga lebih banyak, tapi kemudian kadar gula darah bisa menjadi terkontrol, kadar kolesterol darah juga bisa menjadi terkontrol. Cek lagi fungsi ginjalnya, cek fungsi jantung, cek keseluruhan, ikutin anjuran dokter, dan lengkapi semua upaya yang sudah Bapak lakukan dengan penggunaan teknologi laser. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rita, digunakan pada pergelangan tangan kiri, karena nantinya sinar laser akan menyinari dua pembuluh darah nadi ya pemirsa. Nantinya sinar laser ini akan menjangkau pembuluh darah Anda melalui berbagai lapisan kulit, dan mengakibatkan terjadinya reaksi jaringan alami, di mana pembuluh darah akan menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Nitric oxide ini nantinya akan membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis, lebih terbuka, aliran darah menjadi lebih lancar, tensinya Pak jadi lebih terkendali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, zat NO ini juga akan menjaga keutuhan dinding dalam pembuluh darah agar menghindari terjadinya penyempitan pembuluh darah yang lebih lanjut. Penggunaan teknologi laser secara rutin juga akan membantu menurunkan resiko komplikasi yang tadinya ada kolesterol, gula darah, ini akan dibantu untuk dibakar. Terlebih lagi apabila ada sumbatan, dia bantu nih untuk menguraikan sumbatan pada pembuluh darah. Oleh sebab itu ingat ya untuk Anda pemirsa di rumah yang saat ini sudah mengalami gangguan metabolisme tubuh, ditandai dengan meningkatnya asam urat, kolesterol, gula darah, atau tekanan darah Anda cenderung meningkat,
Ayo dong sekarang, take action, gunakan teknologi laser, kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Nah, tentunya pemirsa juga semakin penasaran. Ayo pemirsa, sekarang juga gunakan aki laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Aki laser menggabungkan teknologi laser dan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang telah dipatenkan dan terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi, 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Semua dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan juga kesehatan pembuluh darah kita. Gunakan aki laser secara rutin 2 kali sehari 15 hingga 60 menit untuk membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya pun mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Ayo pemirsa, dapatkan aki laser dengan cara menghubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda atau pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia. Gogomol juga menghadirkan aplikasi terbarunya, Lagun by Gogomol. Segera install di App Store atau Google Play dan nikmati manfaatnya. Di awal 2025, Gogomol meraih beberapa pencapaian luar biasa. Yang pertama, peluncuran aplikasi Lagun. Yang kedua, Gogomol meraih sertifikasi ISO 9001, mutu dan kualitas standar internasional. Yang ketiga, Gogomol meraih penghargaan Super Brand di kategori TV Media sebagai bukti kepercayaan dan konsumen kepada Gogomol yang terus memberikan kualitas produk dan layanan terbaik. Lalu yang keempat, pembukaan kafe showroom Gogomol di Alam Sutra. Semua layanan dan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Kami mengundang Anda pemirsa untuk datang langsung ke kafe showroom Gogomol di Alam Sutra. Ayo, segera gunakan aki laser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita lanjut obrolan kita dengan Pak Miftah ya pemirsa. Pak Miftah, penyebabnya kira-kira apa aja tadi selain makanan? Mungkin fungsi organ tubuh udah mulai turun kali ya, seperti itu ya. Terus ya mungkin stres juga ada ya di situ ya. Nah, stres, kurang istirahat ya bisa jadi juga. Sejauh ini perbincangan kita, ada yang ingin ditanyakan nggak dari Pak Miftah, terutama yang berhubungan dengan kegunaan atau manfaat dari kegunaan teknologi laser? Ya, mungkin pertanyaan berikutnya, ini apakah nanti setelah saya menggunakan teknologi laser tadi secara rutin, gitu, sesuai dengan pemakaiannya, aturan pakainya, apakah fungsi organ yang tadi ginjal dan segala macamnya itu bisa kembali ke normal atau ya hampir 100% ke normal? Harapannya sih bisa kembali baik ya Pak ya. Karena pada dasarnya organ tubuh kita itu bisa bekerja kalau dia mendapatkan aliran darah yang cukup. Darah yang bertugas untuk membawa zat gizi maupun oksigen ini bisa harus sampai. Nah sekarang kalau misalnya ada sumbatan pada pembuluh darah, contohnya seperti gambar berikut ya pemirsa. Kalau misalnya darah kita kental, terbentuk trombus, dia nyumbat di pembuluh darah, yang terjadi bisa dilihat sel darahnya macet ya Pak ya, numpuk semua yang di sebelum sumbatan dan tidak bisa berjalan ke arah yang lebih ujung lagi. Ketika organ tubuh kita ingin bekerja secara optimal, dia harus mendapatkan aliran darah dengan lancar. Dan juga si sel darah ini harus bisa membawakan zat gizi yang baik untuk tubuh kita. Nah disinilah harapannya dengan penggunaan teknologi laser, si sumbatan atau gumpalan darah tersebut, ya ini dibantu untuk diuraikan, pengentalan darah kita turunkan, debit darah menjadi sesuai dengan yang diharapkan oleh organ tersebut. Jadinya nantinya organ bisa mendapatkan darah dalam jumlah yang memadai dengan zat gizi yang baik, dengan oksigen yang cukup
sehingga si organ tersebut bisa pulih dan bekerja dengan lebih baik. Jadi harapannya ya kita inginnya ketika Bapak menggunakan teknologi laser, sama juga nih dengan pemirsa menggunakan teknologi laser, harapannya adalah kesehatan yang optimal, Pak. Ya. Pemirsa, kita ada lagi nih informasi yang gak kalah menarik yang mungkin berhubungan dengan apa yang dirasakan oleh Pak Miftah. Kita baca bersama. Sumber protein yang aman untuk pasien asam urat. Nah, kira-kira apa? Coba bisa dijelaskan sama Mbak Rita. Nah, ini kita angkat ya, kita jelaskan karena banyak penderita asam urat atau masyarakat yang berpersepsi atau berpikiran bahwa ketika sudah menderita asam urat maka asupan protein harus dikurangi. Oleh karena itu tentu untuk menjaga supaya asam urat ini tidak tinggi, lakukanlah dua hal besar. Satu hal besar itu adalah membatasi asupan purin, tapi bukan berarti membatasi asupan protein. Yang dibatasi adalah asupan purin. Nah, yang kedua, melakukan upaya atau untuk meningkatkan pengeluaran purin tadi melalui asupan cairan yang lebih tinggi dan juga bisa menggunakan teknologi laser untuk sirkulasi darah yang lancar. Nah, sekarang mari kita bahas apa saja protein yang harus dibatasi kaitannya dengan membatasi purin. Nah, ini dia. Protein yang mengandung purin tinggi itu kita temukan pada daging merah, pada jerawan, kemudian juga pada ikan tuna, ikan makarel, ikan sarden, ikan teri, dari kerang, dari kemudian juga kacang kedelai. Nah, itu harus menjadi perhatian kita untuk tidak dikonsumsi secara berlebihan atau dibatasi. Namun protein ini harus dikonsumsi untuk kegiatan, untuk kesehatan tubuh kita. Jenisnya yang dipilih adalah pertama susu tanpa lemak atau susu whey atau yogurt. Bisa juga kita dapatkan dari putih telur, dari ikan yang mengandung asam lemak esensial seperti salmon, kemudian ikan patin, juga bisa dari kembung, bisa juga ikan air tawar. Kemudian bisa kita dapatkan dari tempe yang merupakan fermentasi dari kedelai. Nah, ini adalah makanan-makanan sumber protein yang harus dikonsumsi oleh seorang penderita asam urat untuk mendapatkan kesehatan struktur tubuh yang baik. Dan jangan lupa pemirsa selalu perhatikan sirkulasi darahnya lancar untuk supaya asam urat bisa keluar dengan baik dan tidak terjadi peradangan dengan menggunakan teknologi laser. Ingat, asam urat tinggi yang kita khawatirkan adalah komplikasinya. Ingat, beresiko 3 kali lipat lebih besar untuk mengalami serangan stroke. Agar organ vital, salah satunya adalah otak, bisa terjaga kesehatan, maka alirannya harus memadai, aliran darahnya harus memadai. Salah satunya adalah dengan menggunakan intranasal. Penggunaan intranasal yang dimasukkan ke dalam rongga hidung ini bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke area kepala, salah satunya adalah organ otak. Bermanfaat untuk menurunkan resiko serangan stroke, bisa membantu proses pemulihan stroke untuk pasien yang pernah mengalami serangan stroke sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah mencegah kepikunan, lalu yang keempat adalah menjaga kesehatan organ indera yang ada di area kepala. Di sisi lain, seperti yang tadi sudah kita bahas, pada Pak Miftah saat ini mengalami gangguan, keterbatasan dalam bergerak. Oleh sebab itu, perlu dipahami, otot juga perlu dilatih. Nah, bagaimana untuk melatih? Tapi kalau merasakan rasa nyeri, disinilah bantuan teknologi NMES yang bisa diletakkan pada otot yang ingin Anda latih. Misal pada Pak Miftah udah jarang nih latihan upper body, itu bisa tuh Pak ditempelkan di sana. Nantinya teknologi NMES ini akan memberikan stimulus pada saraf dan otot, terjadi pergerakan pasif. Bisa dilihat seperti gambar berikut, pergerakan itu terjadi karena bantuan teknologi NMES. Tujuannya adalah untuk mempertahankan massa atau volume otot. Lalu yang kedua adalah kita ingin meningkatkan pergerakan, karena otot yang baik ini juga akan lebih banyak membakar gula maupun lemak yang ada di dalam tubuh kita. Lalu yang ketiga bisa dimanfaatkan oleh pasien pasca stroke untuk membantu proses pemulihan. Jadi dari sisi darah dan pembuluh darah kita jaga, dari sisi saraf dan otot juga kita optimalkan. Nah, ini saya juga mau kasih lihat ya pemirsa ya. Ada video masyarakat Indonesia yang punya keluhan yang sama, persis yang kesehatannya sudah meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Kita simak bersama video berikut ini. Jadi waktu pertama kali saya kambuh asam urat itu belum mengenal teknologi laser, itu benar-benar kaki jempol kiri itu bengkak dan sama sekali tidak bisa jalan, tidak bisa pakai sepatu, harus pakai kruk lah untuk jalan. Jadi setelah menggunakan teknologi laser itu bisa hilang sama sekali asam uratnya. Tentunya tetap kita harus jaga minum,
kemudian kendalikan untuk makanan, dan ditambah teknologi laser, cepat kembali pulihnya. Terima kasih teknologi laser. Ayolah pemirsa, segera gunakan IQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. IQ Laser ini menggabungkan teknologi laser dan juga NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang telah dipatenkan dan terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Dilengkapi 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Semua dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan juga kualitas pembuluh darah kita. Gunakan IQ Laser secara rutin 2 kali sehari, 15 hingga 60 menit untuk membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya pun mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Dapatkan IQ Laser dengan cara hubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar kaca Anda, pemirsa, atau pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia. Semua layanan dan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Karena Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Ayo, segera gunakan IQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.